Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 24170528050012. Di sini saya akan soal dan jawaban ujian dengan semester saya dengan kuliah Fundamental IT. Untuk masuk kita yang pertama itu adalah pilihan ganda. Untuk soal yang pertama itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak dokumen disebut dengan printer. Printer ini berfungsi perangkat itu yang berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer ke media cetak seperti kertas. Soal yang kedua itu adalah file dengan ekstensi JPG adalah file. Yaitu adalah dengan jawabannya itu menunjukkan bahwa file tersebut adalah gambar biasanya dalam format kompresi untuk foto. Biasanya seperti ini. Dan soal yang ketiga itu adalah apa fungsi utama dari perangkat keras UPS atau Uninterruptible Power Supply? Dengan jawaban memberikan daya cadangan saat listrik padam. Maksudnya itu adalah UPS berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik sementara ketika terjadi pemadaman, sehingga perangkat elektronik tetap dapat beroperasi untuk mencegah kehilangan data dan kerusakan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perangkat input? Yaitu dengan jawaban C. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk menginput data ke dalam sistem komputer. Soal yang kelima, sistem file yang dirancang untuk perangkat penyimpanan berukuran besar dan mendukung file lebih dari 4 GB adalah BNTFS, yaitu adalah Non-Technology File System, adalah sistem file yang mendukung penyimpanan file berukuran besar dan memiliki fitur keamanan serta manajemen disk yang lebih baik dibandingkan dengan EXPAT. EXPAT juga bisa, cuman yang lebih mendukung file lebih dari 4 GB itu adalah NTFS. Oke, kita masuk dengan isian singkat. Soal yang pertama, jelaskan fungsi utama dari perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengelola sumber daya sistem dan menyediakan antarmuka untuk menjalankan aplikasi dan memudahkan pengguna atau user dalam pengembangan teknologi dan digunakan secara efisien. Soal yang kedua, sebutkan 3 contoh perangkat lunak antivirus. Yang pertama adalah Norton Security. Antivirus ini dikenal dengan perlindungan yang kuat terhadap virus dan malware, serta dilengkapi dengan fitur tambahan seperti anti-phishing dan VPN untuk keamanan online yang lebih baik. Untuk gambar dari Norton Security ini seperti yang ini, dia itu ada warna hijaunya dengan ada kayak seperti Security ataupun yang lainnya. Hampir sama semua, tapi juga mungkin dari menunya juga berbeda. Contoh yang kedua adalah Bitdefender Total Security. Bitdefender menawarkan perlindungan komprehensif untuk berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, Android, dan iOS. Fitur unggulannya mencakup deteksi malware yang canggih dan perlindungan terhadap ransomware. Untuk gambar dari Bitdefender itu seperti ini. Dia ada menu dashboard, protection, privasi, ada observation. Contoh yang ketiga adalah Kaspersky Internet Security. Kaspersky terkenal dengan teknologi keamanan yang adaptif dan kemampuan mendeteksi berbagai ancaman cyber. Antivirus ini juga menyediakan fitur kontrol orang tua dan perlindungan terhadap perangkat yang tidak aman. Untuk gambar dari Kaspersky ini seperti ini, dia ada scan, ada database update, save money, privacy protection, and protection for skip. Oke, kita masuk dengan soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan istilah topologi mesh dalam jaringan komputer? Topologi mesh adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node dalam jaringan terhubung langsung dengan setiap perangkat lainnya. Dengan kata lain, dalam topologi ini tidak hanya ada satu jalur koneksi untuk menghubungkan dua perangkat, tetapi setiap perangkat memiliki jalur koneksi yang terpisah dan mandiri dengan semua perangkat lain dalam jaringan. Dia ada file server dan di sini ada komputer. Mereka terhubung dengan file servernya. Soal yang keempat, sebutkan dua jenis memori pada komputer dan fungsi utamanya.
Biasanya udah tahu dong kalau untuk fungsi dari memori ataupun dia ada dua jenis memori, itu adalah RAM dan ROM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi program yang sedang aktif. Sedangkan ROM berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Ini berikut gambar RAM dan ini adalah ROM. Soal yang kelima adalah apa perbedaan utama antara perangkat keras input dan output? Kalau input, perangkat keras input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Sedangkan output, perangkat keras output berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari pemrosesan data yang dilakukan oleh komputer. Saya seperti ini. Ini yang bekerja dalam input dan outputnya itu tergantung. Ini saya cuma kasih contoh dalam perbedaan input dan outputnya. Kita masuk di esai. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara perangkat keras primer atau primer hardware dan secondary hardware dalam sistem komputer. Berikan contoh masing-masing. Perangkat keras primer adalah komponen inti dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan langsung berinteraksi dengan proses. Contohnya RAM, dengan singkatan Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh program. Gambarnya seperti ini. Dan yang kedua contohnya adalah cache. Merupakan jenis memori yang sangat cepat berfungsi sebagai bater antara CPU dan RAM. Cache menyimpan salinan data yang sering digunakan oleh CPU. Nah, berikut ini gambar. Biasanya di cache ini ada di aplikasi-aplikasi atau di bawaan dari aplikasi kita itu untuk menghapus penyimpanan yang terlalu banyak atau apapun tuh biasanya ada dengan kata dengan namanya cache. Berikut yang kedua itu adalah perangkat keras sekunder, adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data jangka panjang, contohnya hard disk drive atau dengan kata lain HDD. Merupakan perangkat penyimpanan data yang paling umum digunakan. HDD menggunakan piringan magnetik untuk penyimpanan data. Yang kedua, solid state drive atau SSD merupakan perangkat penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan HDD. SSD menggunakan chip memori untuk menyimpan data. Nah, begini gambar dari yang ini adalah gambar HDD dan sedangkan ini adalah SSD. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Jelaskan bagaimana teknologi IoT adalah Internet of Things dapat diterapkan dalam rumah pintar atau smart home. Berikan dua contoh nyata. Teknologi IoT adalah Internet of Things dapat diterapkan dalam konsep rumah pintar atau smart home untuk meningkatkan kenyamanan, efisien, dan keamanan. Dengan menghubungkan berbagai perangkat rumah tangga ke internet, pengguna dapat mengontrol dan memantau perangkat tersebut dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone atau perangkat lainnya. Salah satu contoh teknologi IoT masa kini adalah Smart Lamp. Smart Lamp atau lampu pintar adalah salah satu aplikasi IoT yang umum digunakan dalam rumah pintar. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna dapat mengontrol lampu dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan suasana yang berbeda di rumah hanya dengan beberapa ketukan pada layar ponsel mereka. Selain itu, lampu pintar dapat diprogram untuk menyala atau mati pada waktu tertentu, membantu dalam penghematan energi. Nah, biasanya contohnya seperti ini. Biasanya kita akan mendownload aplikasi untuk mengaktifkan dari smart lampu ini. Contoh yang kedua ini saya ambil yaitu alat pembersih kaca. Alat pembersih kaca yang terhubung dengan IoT dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi smart home atau sistem manajemen berbasis cloud. Perangkat pembersih kaca dapat dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi kotoran, debu, atau noda pada permukaan kaca. Alat ini dapat menganalisis pola dan menentukan waktu yang optimal untuk pembersihan berikutnya. Ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dari contoh alat pembersih kaca itu saya ambil untuk gambarnya seperti ini. Biasanya alat pembersih kaca ini dilakukan di gedung-gedung yang tinggi atau memang susah untuk sulit membersihkan kaca tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya manajemen file dalam sistem operasi dan bagaimana ini dapat mengaruhi efisiensi kerja. Manajemen file dalam sistem operasi sangat penting karena berfungsi untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data di dalam komputer. Berikut ada penjelasan mengenai pentingnya manajemen file dan dampaknya terhadap efisiensi kerja. Yang pertama, organisasi data. Manajemen file memungkinkan kita untuk mengatur data dalam folder dan subfolder.
Dengan ini sehingga mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Dengan sistem manajemen file yang baik, Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam mencari file yang hilang. Yang kedua, efisiensi. Dengan sistem penamaan dan pengelompokan yang baik, waktu yang dibutuhkan untuk mencari file akan berkurang secara signifikan. Ketika file terorganisir dengan baik, Anda dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting daripada mencari file. Dan yang ketiga adalah efisiensi penyimpanan. Manajemen file yang baik memungkinkan alokasi ruang penyimpanan yang efisien di perangkat penyimpanan. Dengan pengelolaan ruang penyimpanan yang efisien dan pemeliharaan integritas, data sistem dapat beroperasi dengan lebih lancar dan cepat. Gambar ini saya ambil untuk perumpamaan sebagai contoh. Oke, kita masuk di studi kasus. Studi kasusnya itu adalah sebuah perpustakaan universitas ingin mengganti sistem peminjaman buku manual dengan sistem berbasis komputer. Dalam sistem baru ini, perpustakaan ini menggunakan barcode pada buku untuk mempercepat proses peminjaman dan pengembalian. Sistem ini juga harus mencatat data anggota, data peminjaman, dan memberikan notifikasi jika waktu peminjaman hampir habis. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini, serta jelaskan fungsinya masing-masing. Perangkat keras yaitu ada 5 yang bisa saya ambil, yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer ini digunakan sebagai server untuk menjalankan aplikasi peminjaman dan pengembalian buku, serta untuk menyimpan data anggota dan transaksi. Yang kedua adalah barcode scanner, memindai barcode yang terpasang pada buku dan kartu anggota untuk mempercepat proses peminjaman dan pengembalian. Yang ketiga adalah printer, mencetak struktur peminjaman atau pengembalian sebagai bukti transaksi bagi peminjaman. Yang keempat, server, menyimpan database yang berisi informasi tentang buku anggota dan transaksi peminjaman. Server juga menangani permintaan dari komputer klien. Dan yang kelima adalah jaringan LAN atau Local Area Network, menghubungkan semua perangkat dalam sistem agar dapat berkomunikasi satu sama lain termasuk komputer, scanner, dan printer. Untuk gambarnya seperti ini, kalau komputer seperti ini, dan ini adalah barcode scanner, ini adalah server, dan ini adalah printer, dan ini adalah LAN atau Local Area Network. Ini yang bisa saya ambil dari gambarnya sebagai perumpamaan dalam contohnya. Yang kedua itu adalah perangkat lunak. Nah, itu yang pertama sistem operasi sebagai dasar bagi perangkat lunak lainnya untuk berjalan, contohnya Windows Server dan Linux. Biasanya sih dalam perpustakaan itu tergantung dalam keadaan mereka atau pemenuhan keadaan. Maksudnya gini, tergantung kebutuhan mereka mengambil Windows atau Linux. Kedua-duanya juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tergantung dari kita mengambil yang mana. Yang kedua adalah database manajemen sistem DBMS. Fungsinya DBMS digunakan untuk menyimpan dan mengelola data anggota, buku, serta transaksi peminjaman. Ini contoh gambar yang bisa saya ambil. Biasanya tuh penyimpanan itu disimpan di DBMS agar tidak hilang atau apapun itu. Yang ketiga adalah sistem manajemen perpustakaan. Fungsinya, perangkat lunak ini mengelola semua aspek operasional perpustakaan termasuk pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian buku, serta pelacakan ketersediaan buku. Sistem ini juga dapat memberikan notifikasi kepada anggota jika waktu peminjaman hampir habis. Soal yang kedua, bagaimana database dapat digunakan untuk mengelola data anggota dan peminjaman buku? Berikan penjelasan dengan contoh. Database akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola semua data yang terkait dengan sistem perpustakaan seperti data anggota, data buku, dan data peminjaman. Contoh penggunaannya itu adalah yang pertama adalah tabel anggota. Bisa berbentuk seperti ini. Kalau dalam perpustakaan itu ada ID anggota, biasanya itu ID anggota itu ada dengan kita memiliki kartu perpustakaan itu biasanya ada dengan ID anggota kita. Nama kita, jurusan, nomor HP, dan tanggal pendaftaran kita. Kapan kita mendaftarnya, disitu dia bisa disitu ada di kartu anggota kita. Yang kedua, tabel buku. Di buku itu biasanya bagian pinggirnya itu ada isi bukunya, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlahnya. Yang ketiga adalah tabel peminjaman. Ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, statusnya. Tergantung kita mau statusnya itu seperti meminjam ataupun kita mengembalikan buku tersebut. Nah, di sini kan ada tanggal jatuh temponya kapan harus kita mengembalikan buku. Oke. Kita masuk soal yang ketiga, identifikasi kendala utama yang mungkin dihadapi perpustakaan dalam implementasi sistem ini dan diberikan solusi yang relevan. Yang satu,
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi. Hal ini dapat menghambat proses transisi dari sistem manual ke sistem otomatis. Solusinya mengadakan pelatihan dan workshop untuk staf perpustakaan agar mereka memahami cara menggunakan sistem baru. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk sistem baru mungkin memerlukan biaya yang signifikan, yang bisa menjadi kendala bagi perpustakaan dengan anggaran terbatas. Biasanya rata-rata dengan keterbatasan anggaran ini banyak juga, karena memang tentu biayanya juga lebih banyak. Solusinya itu mencari sumber pendanaan tambahan seperti hibah dari pemerintah atau lembaga pendidikan, serta menjajaki opsi peringkat lunak open source yang lebih ekonomis. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini dapat menghambat penerapan sistem secara efektif. Solusinya melibatkan staf dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem baru. Yang keempat, masalah keamanan data. Dengan digitalisasi data anggota dan transaksi peminjaman, ada risiko terkait keamanan data pribadi anggota perpustakaan. Solusinya, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat, termasuk enskripsi data, penggunaan firewall, dan pelatihan staf tentang praktik keamanan. Oke, untuk sekian dari saya dari soal dan jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Fundamental IT. Saya Nusanti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.